Insiden Twilight Zone tahun 1982. Kecelakaan fatal yang terjadi saat proses pembuatan film Twilight Zone yang menewaskan 3 aktor seketika. 2 di antaranya adalah anak-anak. Twilight Zone merupakan film yang dirilis pada musim panas tahun 1983. Dalam naskah segmen pertama, Time Out menceritakan tentang karakter Bill Connor yang dibawa kembali ke masa Perang Vietnam, di mana ia harus melindungi 2 anak dari pasukan Amerika. Karakter Bill Connor diperankan oleh Vic Morrow, sementara 2 anak lainnya diperankan oleh Lee dan Renee. Lee berusia 7 tahun, sedangkan Renee berusia 6 tahun. Lokasi syuting ditetapkan di Indian Dance, sebuah kawasan perfilman di kota Santa Clarita, California. Memiliki luas 600 hektar yang terdiri dari perbukitan hijau yang luas, gurun kering, hutan lebat, dan juga sungai. Pada 23 Juli 1982, sekitar pukul 3 dini hari, sebuah insiden fatal pun terjadi di tengah-tengah syuting film tersebut. Pada saat itu, aktor Vic sedang melakukan adegan menggendong kedua anak, yaitu Lee dan Renee, keluar dari desa terpencil dan menyeberangi sungai dangkal sambil dikejar oleh tentara Amerika yang berada di helikopter. Helikopter itu dipiloti oleh veteran Perang Vietnam, Dorsey Wingo. Sebuah ledakan direncanakan untuk meledak di belakang helikopter, yang kemudian akan jatuh ke tanah di belakang para aktor dalam kobaran api yang membara. Namun, adegan itu malah berubah menjadi bencana. Bahan peledaknya terlalu kuat dan lintasan terbang helikopter terlalu rendah. Sang pilot, Wingo, juga mengalami serangan panik ketika bola api dan serpihan peledak mengenai salah satu bilah dan rakitan rotor ekor helikopternya. Helikopter yang terbang rendah itu pun berputar di luar kendali sebelum akhirnya jatuh ke sungai, tepat di mana Vic, Lee, dan Renee sedang menunggu giliran mereka. Vic dan Lee seketika terpenggal oleh bilah rotor utama helikopter, sementara Renee tertimpa badan helikopter yang tergelincir ke kanan. Ketiganya pun tewas seketika. Yang mengerikan, Vic belum sempat menyelesaikan dialognya. "Aku akan menjaga kalian tetap aman, anak-anak. Aku janji. Tidak ada yang akan menyakiti kalian. Aku bersumpah demi Tuhan." Setelah insiden tersebut, Badan Keselamatan Transportasi Nasional menggelar investigasi. Pada Oktober 1984, mereka menetapkan penyebab kecelakaan adalah ledakan efek khusus yang syarat serpihan terlalu dekat dengan helikopter yang terbang rendah dan juga kegagalan komunikasi. Pihak keluarga dari ketiga korban mengajukan gugatan perdata dengan jumlah yang dirahasiakan. Sementara John Landis, pilot helikopter Wingo, manajer produksi, ahli bahan peledak, dan lain-lain menghadapi dakwaan pembunuhan tidak sengaja atas perbuatan mereka. Randall Robinson, seorang juru kamera yang berada di dalam helikopter, kemudian mengklaim bahwa seorang asisten produksi telah memerintahkan mereka untuk terbang secepat mungkin saat bahan peledak diledakkan. Namun, John Landis membentak mereka agar terus turun. "Syutingnya bagus, tetapi kita akan kehilangan helikopternya," ucap John Landis. Sidang pidana yang memanas berlangsung selama 10 bulan antara April 1986 sampai Februari 1987. Jaksa Distrik Los Angeles bahkan menggambarkan John Landis sebagai pembunuh berkerah putih karena dugaan pengabaian keselamatan aktor di lokasi syuting. Dalam persidangan, pembelaan menyatakan bahwa insiden itu adalah kecelakaan yang tidak dapat diprediksi. Hingga tahun 1987, ketika persidangan yang berlangsung hingga 10 bulan itu usai, juri memutuskan untuk membebaskan kelima terdakwa. Setelahnya, industri film mulai menerapkan berbagai protokol untuk mencegah kecelakaan seperti itu terjadi lagi.
Dalam 3 tahun sejak insiden tersebut, dilaporkan bahwa kecelakaan di lokasi syuting berhasil turun sekitar 69%.